Ekonomi Bintang. Hari ini saya ada di Depok, kawasan Bogor juga. Di sini saya akan merekomendasikan buat ibu-ibu yang khususnya pecinta makanan ya. Apalagi sekarang udah mau lebaran, pastinya sibuk untuk mau pesen kue dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang sosialita, yang sibuk di kantor dan lain sebagainya, jangan jangan bingung. Di sini ada Rivis Kitchen ya. Di sini ada berbagai macam produk makanan. Yang saya bawa adalah salah satunya adalah cake ya. Di sini ada rasa-rasa coklat dan sebagainya. Jadi rasanya ini luar biasa, sangat lezat banget dan pantas dan nikmat lezat di waktu buka puasa. Jadi jangan lupa buat pemirsa yang ada di rumah selalu pantengin di Rivis Kitchen kayak gitu. Di sini juga ada alamat pemesanannya juga ada di nomor WA-nya juga di bawah ini. Jadi buat pemirsa jangan lupa Rivis Kitchen. Dari saya Sairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Eko Midabita dan saya Cumila dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Gimana Cumila? Kita sekarang itu lagi hadiran Ustadz Ridho SMG ya. Ini dia Ustadznya. Ya, gimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Dan Mbak Cumila sehat? Alhamdulillah sehat. Kali ini apa yang mau disampaikan? Soalnya kenapa aku lihatin kamu tuh sebagai seorang ciri-ciri orang yang beriman. Tapi kadang-kala gibahnya itu terlalu banyak. Ya ampun, yang mancing saya untuk melakukan gibah itu siapa gitu. Tergantung orang. Itu ciri-ciri gak termasuk orang yang beriman ya gitu. Nah, untuk pemirsa semuanya dimanapun kalian berada, langsung aja kita bersama Ustadz Ridho ya. Kita langsung bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman, langsung bersama Ustadz Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, dan di bulan ini banyak keberkahan yang Allah berikan. Dan untuk Ramadan ini adalah satu perintah yang Allah panggil bagi orang-orang yang beriman. Sehingga di ayat itu dalil tentang berpuasa, Allah mulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bagi orang-orang yang imannya tipis atau tidak beriman sama sekali, mereka tidak akan terpanggil dengan ayat ini. Sehingga banyak kita saksikan orang-orang yang di bulan suci Ramadan mereka tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharui iman kalian. Qila ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah menjawab, perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat yang menjadi pintu surga. Jadi pintu surga itu nanti ada kuncinya, pembukanya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasulullah mengatakan ini karena memang dalam kalimat thayyibah ini mengandung makna yang sangat dalam. Dalam segala aspek kehidupan, maka orang harus menanamkan kalimat ini dalam hatinya. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya seluruh makhluk, manusia, hewan, tumbuhan dan seluruh makhluk yang lain semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu cara kita memperbarui iman kita adalah sering-sering kita menyebut kalimat ini agar ketergantungan kita kepada Allahnya semakin tinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam surah An-Naml ayat 2, Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ini gambaran dan ciri-ciri orang beriman yang sejati menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Ini ditafsirkan oleh ulama, ai wa'iduhu, disebutkan janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hatinya. Takut hatinya dengan segala janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika Allah bicara tentang bagaimana siksa neraka, maka hatinya takut. Nanti takut ini akan melahirkan sikap bahwa dia harus tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua cirinya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila diberikan ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambah iman. Ini pemirsa yang budiman, di Ramadan ini kita sering mendengar ayat tentang perintah berpuasa. Itu Mas Eko dan Mbak Jut hafal betul nih ya. Ini ayat populer yang di dalam bulan puasa. Dan hampir kita semua pemirsa kayaknya hafal ini. Di masjid, di musola, di surah, di mana aja diungkap kata-kata ini. Artinya ketika dibacakan ayat ini maka bertambah keyakinan kita bahwa kita harus betul-betul melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin, dengan asumsi bahwa ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Sehingga kita melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kira orang beriman yang ketiga adalah mereka memasrahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya, jodohnya, kehidupan dan kematiannya, anak keluarganya, dan seluruh aspek kehidupannya diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pernah pusing orang beriman itu. Kita selalu optimis, gitu Bang Mila. Jadi kita kadang-kadang kita suka pusing, wah ini begini. Tapi orang beriman itu mereka hidupnya optimis bahwa akan ada segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Kemudian yang berikutnya, ciri yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mau menegakkan salat. Ya Mas kalian, jadi ketika orang-orang mau menegakkan salat maka sesungguhnya dia sedang menegakkan tiang-tiang agama. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya, maka kita sesungguhnya meruntuhkan. Kenapa salat, pemirsa? Karena memang salat ini adalah induk dari segala ibadah. Orang kalau udah mau salat maka dia akan mudah mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Dia akan mudah tilawah Quran. Dia akan mudah berpuasa Ramadan. Dia akan mudah untuk berinfak dan bersedekah. Dia akan mudah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau memang dia menegakkan salat. Saya dulu punya kisah teman kenapa dia tidak mau puasa. Jawaban singkatnya karena saya belum mau sholat. Gitu Mbak Mas Eko. Karena dia bilang, saya percuma kalau saya puasa, kalau saya nggak nanti sia-sia puasa saya. Makanya dia nggak sholat, dia nggak puasa juga. Nah ini Ustadz, karena kan masalah sholatnya ya, kita melihat bagaimana orang itu benar-benar ciri-ciri orang yang beriman. Contohnya kan kita lihatin, oh itu orangnya beriman banget, terus sering ke musola, sering ke ini, tapi kelakuannya udah bilang menjadi, tapi kan ada lagi itu bagaimana kita melihatnya, oh bahwa itu benar-benar orang ciri orang yang beriman. Apakah ini dilihat dari segi dia sholat atau kelakuan tingkahnya dan perbuatannya kayak gitu Ustaz? Baik, jadi memang sholat itu ibadah yang punya efek, punya dampak bagi seseorang dan efek buat orang lain. Ketika orang dengan sholat yang benar, dengan kata-kata yang benar, niat dan cara yang benar, maka akan melahirkan sikap yang baik. Sehingga kalau memang rajin ke masjid, rajin sholat, tapi perilakunya belum menunjukkan baik, maka berarti bermasalah di sholatnya. Bermasalah, mungkin dibacaannya kurang bagus, mungkin gerakannya kurang sempurna. Sehingga sholat yang harusnya bisa merubah menjadi orang baik, ini belum membentuk. Atau begini Ustaz, apa dia melakukan sholat itu karena takut Allah atau karena mencintai Allah? Nah itu definisinya pasti berbeda kan artinya gitu. Kalau takut mungkin aku takut nanti masuk neraka. Kalau cinta, aku karena cinta tulus gitu kan. Gimana gitu? Ya saya membantunya. Ya, jadi sebetulnya dalam ibadah orang itu ada dua perasaan. Ya. Pertama ada perasaan al-khauf, perasaan takut. Takut nanti jangan-jangan kita sholatnya nggak diterima, sehingga sholatnya dengan benar. Yang kedua ada perasaan ar-roja, ada perasaan cinta, ada perasaan harapan. Harapannya agar seluruh ibadah yang dilakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beribadah itu perasaan takut dan cinta ini bersatu sebetulnya. Bersatu. Sehingga nanti menjadi sinergi, menjadi satu kekuatan yang melahirkan sikap yang terbaik kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh namanya kadar lebih besarnya itu yang mana gitu, yang harus seimbang. Karena memang kalau kita takut sama binatang buas misalkan, pemirsa, ini kita menjauh. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita semakin mendekat. Kita cinta sama manusia, kadang-kadang dikecewakan. Tapi kalau kita cinta sama Allah, ini pasti Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau sama manusia kadang-kadang kita suka digombalin juga. Mungkin Cik Mila ada yang mau disampaikan buat sama Ustaz, mau tanya apa gitu? Ya mungkin tadi udah cukup. Udah cukup ya. Karena saya tadi
ragu-ragu antara takut sama cinta itu gitu. Iya. Terus Ustadz untuk memperoleh keimanan kita, memperkuat keimanan kita, dan kita bagaimana menjadi koreksi menjadi seorang termasuk menjadi seorang ciri-ciri yang beriman tadi. Apakah tahapan yang kita jalankan? Kita buat pemirsa mungkin nanti bisa. Ya, jadi memang definisi iman itu menurut ulama pertama adalah tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati kita. Kita harus membenarkan bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Esa, Allah zat yang kita sembah. Yang kemudian wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan kita. Sering kita sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kita ucapkan. Sama kayak laki-laki dan perempuan ini Pak Mas Eko. Kalau hanya bilang cinta tapi nggak diungkapin juga kayaknya ini palsu nih cinta. Karena ungkapannya bisa Saya terpendam dong ya kalau nggak diungkapin. Iya begitu dia. Kasihan dong. Kasihan nanti. Ini nanti bisa jadi PHP aja. Jadi Walaupun PHP kita. ibaratnya gini loh. Ditolak ya. Ditolak, yang penting kita tahu gitu kenyataannya apa. Tapi yang gitu penting kan. cinta ditolak tapi dukung Jangan dan dukung tindak. berdoa, boleh. Kita minta sama Allah aja Sama ya Allah kan. berdoa ya. Jadi begitu ya Bismillah. Nah, Jadi kita mah mungkin, harus. itu tadi yang udah kita pertanyakan ya. Jadi udah Bacaan yang Betul. ketiga nih, iman itu Heeh. amalun bil arkan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Seorang laki-laki yang menyatakan cinta kepada seorang perempuan, dia hanya yakin dia cinta, dia ini wanita terbaik, dia ucapkan, tapi tidak ditujukan dengan sikap setianya, makanya juga gombal. Ini gombal ini nonsen. Bagi orang-orang yang beriman lalu cuma hanya yakin dan mengucapin, tapi ketika disuruh berbuat kebaikan tidak mau, berarti ini cintanya palsu. Palsu ya. Imannya bertanggung hesitasi. jawab ya. Betul. Dia bertanggung jawab. Saya disuruh sama laki-laki itu tidak pernah meminta lebih, yang penting dia bertanggung jawab atas saya gitu. Wah, Termasuk terpenuhi ya semua Terpenuhi, kebutuhan ya. Iya, kan kategori terpenuhi Iya. itu Salah satunya di dalam Nah, situ kita, kan. selagi kita bisa, maksudnya bernafas ya, diberikan Iya. oleh Allah gitu. Kita Nah, syukur. kesehatan ada, kita bisa cari bersama-sama loh. Udah pemirsa dimanapun anda berada, itulah ungkapan perasaan, bukan kawan perasaan, tetapi kita petik hikmahnya di tausiahnya Bapak Ustadz Ridho ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami pribadi di sini dan khususnya buat pemirsa di rumah. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Mila Bintang Saya Cemila. dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya. Ya, Ramadan. Ramadan.